Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku dan kita sampai di pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Elin Herlina yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Tafadhol, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada para guru kita, bagaimana menyikapi seandainya kita diadu dombakan oleh teman sendiri? Saya seandainya diadu dombakan oleh teman, bagaimana menyikapinya begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimana ketika fitnah dan adu domba itu sampai pada diri saya, Kiai? Ya, panduan agama kita, maka ketika engkau dizalimi, engkau berhak untuk membela diri. Tetapi bila engkau memaafkan itu lebih baik. Ini dia level tinggi memang. Jadi seseorang yang mempunyai keluasan hati, sampai ada sahabat Nabi yang dia sedekah. Siapa saja yang pernah menzalimi aku sedekahkan, aku tidak menuntutnya gitu. Jadi memang ini yang begini yang harus kita tularkan, karena tadi saya ingin menyambung bahwa di zaman sekarang ini rada berat, tugas anak-anak kita itu juga semakin berat, ujiannya semakin berat. Karena dengan tontonan-tontonan yang, karena itu kita perlu bungkus Pak. Saya suka nangis kalau lagi mikirin nasib anak-anak kita ke depan. Berat betul mereka untuk menjaga diri mereka dengan keadaan yang seperti ini. Seakan-akan permusuhan membuka aib itu sesuatu yang biasa. Dan bahkan dengan media sosial yang tadi sudah liar dalam melakukan tayangan-tayangan yang ini sangat mengganggu masa depan anak-anak kita. Jadi kalau pada kondisi seperti ibu, wa'fu amman zalamak, maafkanlah terhadap orang-orang yang telah menganiayamu. Itu level tertinggi memang. Kendati pun kita membela diri diperbolehkan. Cuma kalau kita ingin mendapatkan grade yang tertinggi, ya pada saat engkau memaafkan, silman kotoaka, wa'fu amman zolamaka, sambung silaturahim orang yang memutuskanmu. Jadi kita yang disuruh aktif gitu. Dan hanya orang-orang istimewa yang melakukan itu. Dan baginda Rasulullah SAW mencontohkan itu bertubi-tubi, berkali-kali. Bahkan kalau kita ngebaca perjalanan baginda Rasulullah, rasanya tidak mungkin kita tidak meneteskan air mata. Betapa beliau sabar, betapa beliau pemaafnya. Dan beliau dengan kesabarannya itulah yang kemudian menjadikan banyak musuh-musuh kemudian menjadi teman. Jadi pesona akhlak umat Nabi Muhammad harus tetap terpancar dalam keadaan apapun. Disitulah ujian kita. Kalau kita tahu bahwa orang yang dizalimi itu di backup sama Allah, jadi kita tenang aja. Karena Allah akan memberikan kesempatan kepada orang yang dizalimi dengan doa yang tidak tertolak. Jadi kalau kita ngeliat kayak begitu, kita berdoa aja deh, maafin. Memang ini pertanyaan ini mewakili banyak orang, mewakili banyak orang. Apalagi kadang-kadang kita lebih rendah secara finansial, kadang semena-mena innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Kalau udah punya duit rada belagu nih orang gitu. Ya kita biar sabar deh. Lu cuma sebentar doang di dunia gitu ya.